Assalamualaikum Sobat Football United. Menghadapi Brentford, Manchester United kalah 4-3, tapi ada hal yang menarik di pertandingan tersebut bahwa Ruben Amorim menurunkan banyak pemain muda. Dan kalau melihat juga tren ya dari Manchester United dalam bahkan 2 pertandingan terakhir, kalau gua lihat setelah Manchester United ini sebelum menghadapi Brentford, mereka juga menghadapi Bournemouth. Pada saat itu berakhir 1-1. Manchester United kalau gue lihat, ketika menghadapi Bournemouth memang lebih banyak menurunkan pemain inti. Ada Chido Obi yang sempat diturunkan, tapi ketika menghadapi Wolves misalnya, setelah Manchester United ini menyingkirkan Olympique Lyon, pertandingan dramatis, fantastis, menurunkan cukup lumayan banyak pemain muda, dan ketika menghadapi Brentford pun juga demikian. Nah, sering gue sebutkan bahwa keputusan Ruben Amorim menurunkan pemain muda ini, kalau menurut gue secara ringan amatiran, bukan karena pemain muda ini kualitasnya luar biasa, sudah memang sangat layak, murni karena keadaan penampilan, kualitas, dan juga dinilai sudah pantas ya untuk masuk ke tim utama Manchester United. Menurut gue ada faktor yang lebih besar, yaitu kedalaman skuad yang dangkal, dan Manchester United harus melakukan rotasi terutama untuk mengamankan beberapa pemain ya, karena jadwal sangat ketat dan pertandingan terutama di Europa League ini intensitasnya sudah sedemikian tinggi. Manchester United juga memiliki, menurut gue, beban ya yang cukup besar juga di sana, sehingga situasi skuad terutama pemain-pemain yang disiapkan ini menjadi prioritas. Tapi pemain-pemain muda setelah dari kurang lebih 3 atau 4-3 pertandingan di mana ada mungkin Chido Obi, Harry Amas, lalu juga Tyler Frederiksen ya, yang diturunkan oleh Ruben Amorim. Sebelumnya juga sempat ada Aiden Heaven, ada Toby Collier yang juga diberikan kesempatan di sana. Pemain-pemain yang bukan anggota dari tim utama Manchester United di pertandingan-pertandingan awal musim ini, apalagi pemain yang memiliki posisi starter, bukan seperti itu, tapi memang pemain yang mendapatkan promosi. Gua menilai secara ringan amatiran dengan keadaan Manchester United saat ini bukan periode yang ideal sebenarnya bagi Manchester United untuk memberi kesempatan pemain-pemain muda ini, terutama kesempatan yang terlalu banyak dari sisi jumlah dan juga dari sisi menit bermain. Chido Obi misalnya ketika menghadapi Brentford diturunkan penuh 90 menit, tapi kalau gue lihat di situ Chido Obi bukan, atau dari cara dia bermain ya, bukan seperti yang diinginkan menurut gue dalam konsep 3-4-2-1, di mana striker yang ditaruh di ujung depan itu bukan seperti striker tipe poacher gitu ya, yang memang hanya predator kotak penalti. Tidak seperti itu, tapi juga yang banyak berlari dari lini kedua, banyak juga bergerak dari kanan ke kiri. Gue menilai Chido Obi tidak seperti itu, masih seperti striker yang konvensional. Dia dinilai memiliki bakat besar, iya. Bagaimana Manchester United secara luar biasa berhasil mengambil ya Chido Obi ini dari Arsenal. Bagaimana angka-angka yang ditunjukkan bersama dengan tim muda Arsenal maupun juga Manchester United, rekor golnya ini luar biasa. Tapi ya ketika tampil di tim utama dengan sorotan yang lebih besar, dengan gaya permainan yang berbeda, dia nampak kesulitan. Dan gue katakan ini bukan keadaan yang ideal juga ya, karena di tim utama Manchester United ini menggunakan 3-4-2-1, tapi gue nggak tahu apakah di tim muda Akademi Manchester United yang selama ini lebih menggunakan 4-2-3-1, apakah juga sekarang sudah bertransformasi menjadi 3-4-2-1 ya, dengan sistemnya Ruben Amorim ini, apakah sudah seperti itu? Karena menurut gue tidak bisa secara mudah saja tim utama yang merubah sistem permainan, filosofi, formasi bahkan.
tapi tidak dengan tim-tim muda, tidak dengan tim-tim akademi Manchester United, tidak seperti itu menurut gue. Inilah yang membuat apa ya, ketika ada head coach baru datang melakukan perbedaan yang cukup mencolok dari periode sebelumnya, ini tidak mudah. Karena tidak hanya di lapisan paling atas saja, tapi di lapisan-lapisan setelahnya, maksud gue adalah tim muda, tim akademi, tim muda pun juga ada uskian ya. Itu juga harus beradaptasi dengan hal ini, dan ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Hari Amas juga di pertandingan menghadapi Brentford, gue melihat ada pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika dia diturunkan, dia bisa berpenampilan dengan bagus. Dia bisa memperlihatkan ada potensi, tapi kemarin ketika menghadapi Brentford, menurut gue sisi sebelah kiri, wingback sebelah kiri dari Manchester United yang ditempati oleh Hari Amas kurang bisa menahan teror serangan dari pemain-pemain Brentford, utamanya pemain-pemain senior ya, pemain-pemain yang menghuni sayap kanan dari Brentford. Pengalaman berbicara di sana dan keadaan di lapangan menurut gue juga tidak mendukung pilar-pilar utama yang memiliki leadership yang kuat di Manchester United ya, seperti Bruno Fernandes, Casemiro tidak berada di sana, dan ini membuat pemain muda yang diturunkan seperti tidak memiliki tameng ketika menghadapi situasi-situasi sulit. Memang ada Harry Maguire, memang ada Christian Eriksen, tapi menurut gue tidak cukup. Oleh karena itulah gue katakan ya, situasi saat ini memang bukan situasi yang ideal untuk pemain muda tampil di tim utama. Kalau gue bandingkan misalnya di Class of 92, karena mungkin banyak sobat Football United yang mengatakan, ya bang lihat tuh di Barcelona Lamine Yamal bisa ya, lalu juga bagaimana Class of 92 ya. Gue selalu katakan balik bahwa keadaannya tidak sama dengan Manchester United saat ini. Class of 92, situasi di Barcelona ataupun juga di tim lain, di PSG misalnya ya, ada talenta-talenta muda yang fantastis di sana, tapi mereka sudah lebih jadi, mereka sudah lebih unggul, development ya, yang berterusan, pemahaman antara sistem bermain dari tim utama ke tim akademi dan selanjutnya itu sudah lebih solid menurut gue, sehingga kalau ada pemain muda yang diberikan promosi itu sudah dilihat memang bisa main dengan sistem yang dimainkan oleh tim utama. Tim-tim di Liga Belanda ya, Feyenoord misalnya, ataupun juga Ajax, jelas mereka memainkan sistem yang sama, sehingga tidak perlu waktu adaptasi yang cukup besar. Dan ini yang masih gue curigai, bahwa tim-tim atau pemain-pemain akademi Manchester United di tim usia muda ya, mungkin belum seluruhnya. Mungkin mereka baru merasakan sistem ini ketika mereka berlatih bersama dengan tim utama Manchester United. Dan ya menurut gue ketika mereka berlatih lalu mereka harus implementasikan di atas lapangan, apalagi tanpa pilar-pilar yang kuat ya. Class of 92 itu tidak semuanya 11 pemain itu pemain muda semua, enggak. Kalau dilihat lebih jeli, ada sosok-sosok senior di Class of 92, bahkan bermusim-musim yang ada yang membantu perkembangan para pemain muda yang dipromosikan oleh Sir Alex Ferguson pada saat itu. Yang saat ini menurut gua ya, ini bukan, sekali lagi bukan situasi yang ideal, apalagi kalau melihat keadaan squad Manchester United, prestasinya yang sedang sangat buruk menurut gua di musim ini. Bahkan secara kalau ditarik sejarah, Manchester United salah satu yang terburuk ya. Tekanan, sorotan ini sangat besar di sana, harapan akan kemenangan ya, karena memang rentetan hasil buruk, hasil negatif, tentu saja fans, media dan lain-lain ini sangat menyoroti bukan hanya performa tapi juga hasil dari Manchester United sendiri. Seperti ketika menghadapi Brentford kemarin, oke, Manchester United bisa mencetak 3 gol tapi lagi-lagi meraih kekalahan, dan kekalahan ini merupakan kekalahan yang kesekian kalinya, hampir 2 bulan Manchester United di Premier League tanpa kemenangan. Dan pemain-pemain muda juga ada di sana, mereka juga akan menerima distribusi tekanan ya dari media dan lain-lain. Ini bukan situasi yang menurut gua ideal. Oke, ada juga yang mengatakan ya bagaimanapun juga pemain muda harus siap ketika di Manchester United untuk menerima tekanan-tekanan itu. Ya, gua nggak melihat seperti itu sih, tidak bisa dilihat secara hitam putih seperti itu saja, bahwa siapapun yang berada di tim Manchester United, mau itu pemain muda, senior, ya harus siap dengan segala tekanan. No, tidak seperti itu ya. Seakan-akan siapapun dia harus, ya inilah Manchester United, mereka harus menelan apapun keadaannya. Tidak seperti itu, karena menurut gue pemain muda konsentrasi utamanya ada pada development, dan kalau development ini dilalui dengan proses
proses-proses yang salah ya mereka tidak akan berkembang lagi. Manchester United punya pengalaman dengan hal tersebut. Jadi tidak bisa secara hitam putih saja ya, ataupun secara garis pendeknya saja oke, siapapun itu dia harus siap menerima tekanan dan lain-lain. Justru yang gue khawatirkan ketika keadaan itu yang dipaksakan, maka pemain muda Manchester United nanti tidak akan paripurna perkembangannya, karena ya harapannya siapapun itu dia harus menanggung padahal dia belum siap ya. Gue melihat pemain seperti Chido Obi, pemain seperti Tyler Frederiksen pun yang bermain cukup lumayan sebenarnya, tapi terlihat ya bagaimana koordinasi misalnya ketika Manchester United dalam tekanan, dia pun juga tidak bisa tampil secara bagus dalam hal kapasitas bermainnya. Hari Amas pun juga demikian. Jadi ini tidak bisa hanya dilihat bahwa oke, berarti mereka tidak bisa bermain di Manchester United karena mereka tidak siap. Lihat itu, mereka walaupun muda tapi ini Manchester United, mereka bermain grogi misalnya, sudah hentikan saja, mereka cari pemain lain. Nanti kan akibatnya akan seperti itu. Dan kalau pola pikir seperti itu yang diterapkan, dan Manchester United tidak akan kemana-mana. Ujung-ujungnya nanti akan rotasi squad lagi ya, bongkar pasang lagi, nanti PSR-nya akan seperti apa dan lain-lain. Ujungnya akan seperti itu sih menurut gue. Tapi sekali lagi ya, pengalaman itu penting, dan ini merupakan salah satu poin positif kalau gue lihat dari pemain-pemain ini. Mereka mengalami betul bagaimana masa sulit di Manchester United, dan salah satu faktor terpenting ketika mereka membawa pengalaman ini ke musim selanjutnya ya, yaitu adalah karakter. Gua harapkan karakter mereka juga terbangun lebih kuat. Tidak semua pemain tentu saja musim depan akan menjadi bagian dari skuad utama Manchester United, tapi kalau gua melihat ya misalnya seperti kayak Hari Amas, misalnya seperti kayak Tyler Frederiksen maupun juga Chido Obi, ada kemungkinan mereka akan disertakan, ada kemungkinan juga mereka mungkin akan tetap bersama dengan tim muda atau bahkan akan dipinjamkan. Di mana tiga hal tersebut ya, opsi-opsi tersebut, gue tidak melihat bahwa opsi-opsi itu buruk semua. Tidak, ada beberapa hal yang positif, termasuk misalnya dipinjamkan ke tim lain supaya mereka juga bisa mengimplementasikan di situasi yang berbeda, situasi mungkin yang membuat mereka bisa lebih percaya diri ya, mereka bisa lebih tampil maksimal, tampil optimal, karena sekali lagi di Manchester United saat ini bukan dalam situasi yang bagus ya bagi para pemain yang belum memiliki pengalaman dalam mengalami tekanan-tekanan yang hebat, yang dihadapkan pada tekanan-tekanan yang hebat. Ini bukan situasi yang ideal. Contoh, pemain-pemain yang dipinjamkan, rata-rata mereka bisa bermain fantastis ya kan di tim-tim luar. Mereka bisa bermain dengan kapasitas yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu gue berpikir mungkin juga pemain-pemain muda ini ya bisa ditempa di tim atau klub lain musim depan supaya mereka juga bisa menambah jam terbangnya, dan ini bagus untuk perkembangan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.